Untuk di musim kemarau sendiri, kita hanya bisa menanam tanaman yang kuat dan tahan di musim kemarau. Kalau untuk tanaman padi, kita sebenarnya bisa memaksakan, tetapi kita harus bekerja ekstra untuk memenuhi kebutuhan air dari tanaman padi tersebut. Untuk luasan lahan di tempat saya yang saya olah di sini, yaitu kurang lebih untuk luasan di 4.000 meter. Untuk lahan padi per 1.000 meter itu bisa menghasilkan 1 ton atau 1.000 kilo hasil dari hasil dari padi kondisi basah. Ketika pertanian dan peternakan ini sudah berkolaborasi, saya rasa kalau teman-teman sudah menerapkannya itu cenderung lebih menguntungkan, karena limbah dari peternakan bisa digunakan untuk pupuk pertanian dan limbah dari pertanian bisa kita gunakan untuk pakan peternakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Nur Prabowo, usia di 27 tahun 2026 ini. Asal saya dari Mbak Dalem, Sukosari, Jumantono, Karanganyar. Untuk kegiatan saya saat ini yaitu sebagai petani padi, fokusnya di pertanian padi. Dan sebelum saya bertani padi ini, saya memulai usaha dulu mencoba di peternakan, tetapi karena di peternakan, sektor peternakan itu saat ini hasilnya kurang maksimal, akhirnya saya terjun ke pertanian padi. Untuk pertanian padi sebenarnya ini sangat menghasilkan, tapi mungkin banyak anak-anak muda yang kurang berminat di dunia pertanian ini. Jadi ayo buat anak-anak muda, kita mulai bertani, baik itu bertani padi ataupun hortikultura yang lainnya, itu sebenarnya sangat berpotensi untuk menghasilkan cuan juga. Sedikit cerita buat teman-teman yang lihat video ini. Awal mula saya mulai bertani itu sebenarnya bukan karena saya terpaksa atau karena apa. Awal mula saya mulai bertani di sektor pertanian padi ini, yang pertama saya itu melakukan karena memang dari orang tua sudah mempunyai lahan. Kemudian saya juga terjun di pertanian padi ini karena sebelumnya pada saat saya masih sekolah, saya sudah sering membantu orang tua untuk bertani. Kemudian saat ini saya punya sedikit lahan dari bagian kas desa yang akhirnya saya kelola sendiri untuk sektor pertanian padi. Untuk di sektor pertanian padi ini sebenarnya kalau masalah kendala itu banyak banget ya, tetapi dari semua kendala itu sebenarnya bisa kita atasi semua. Untuk kendala yang mungkin paling berat ketika tanaman itu sudah terserang hama, tetapi kalau kita sebagai petani yang cerdas, jangan sampai tanaman itu terserang hama. Gunakan nutrisi yang tepat, insektisida, fungisida, dan nutrisi-nutrisi yang lainnya secara tepat. Lihat kebutuhan tanaman itu yang dibutuhkan apa, berikan sesuai dengan porsinya. Terkadang kesalahan dari petani-petani itu terlalu berlebihan memberikan porsi, baik itu untuk nutrisi ataupun pestisida, sehingga seringkali terjadi kesalahan-kesalahan yang akhirnya menimbulkan entah itu tanaman terserang jamur, bakteri, hama, ataupun yang lainnya. Kalau masalah musim, untuk musim kemarau itu cenderung lebih mudah untuk di sektor pertanian padi ini, tetapi kendalanya di air. Kalau di musim penghujan seperti ini, mungkin dari kendala air kita tidak ada, cuma kendala-kendala yang lainnya itu seperti salah satunya yaitu bakteri, jamur yang menyerang tanaman. Untuk mengatasi semua hal tersebut, petani sebenarnya juga bisa mengantisipasi. Untuk mengantisipasi tanaman padi ketika masa vegetatif, kita harus mengurangi kandungan nitrogennya. Kalau di musim kemarau, kandungan nitrogen itu kita berikan yang lebih banyak, tetapi di musim penghujan nitrogen itu diberikan secukupnya saja. Dan untuk antisipasi yang lainnya mungkin bisa menggunakan yang namanya fungisida. Gunakan fungisida itu secara tepat dan jangan terlalu berlebihan memberikan fungisida karena itu akan berdampak buruk terhadap tanaman juga. Untuk di musim penghujan,
Tanaman ini memang sering terkena penyakit ya, terutama yaitu yang disebabkan karena jamur, bakteri, dan mungkin masih banyak penyakit-penyakit yang lainnya. Ketika musim penghujan seperti ini kan lebih sering hama itu berkembang biak. Akhirnya tanaman juga terserang hama. Untuk mengatasi semua itu, kita harus mempersiapkan insektisida dan fungisida yang tepat. Kita berbicara mengenai unsur hara yang dibutuhkan untuk tanaman padi di masa vegetatif. Vegetatif itu padi membutuhkan unsur hara, nitrogen untuk membantu pertumbuhan tanaman dan menghijaukan tanaman, kemudian fosfat yang difungsikan untuk memperbanyak anakan kalau di padi, serta memperkuat perakaran, dan magnesium sulfat yang tujuannya itu untuk membentuk sel-sel tanaman supaya tanaman padi itu cepat menyerap nutrisi. Untuk asam amino kita juga perlu menambahkan, tetapi asam amino itu ketika sudah memasuki masa generatif lebih baik kita stop, dan nitrogen harus kita turunkan. Setelah memasuki masa generatif, yang kita perlukan yaitu kandungan kalium yang tinggi, kemudian fosfatnya sedang, dan nitrogennya sedang. Kenapa saya membutuhkan kalium yang tinggi untuk tanaman padi saya? Karena masa generatif itu tanaman padi mulai mengisi bulir-bulir padinya. Jadi untuk mengisi bulir padi itu kita perlu yang namanya kalsium yang tinggi. Nah, kalsium itu kita bisa mendapatkan dari berbagai macam jenis pupuk, atau kita juga bisa mengaplikasikan pupuk kalsium yang ada di Agro Farmery Indonesia. Untuk penyepraian tanaman padi sendiri, ini saya lakukan biasanya mulai 3 HST, yaitu dengan menyempraikan pupuk dengan kandungan fosfat yang tinggi dan asam amino. Tujuannya fosfat untuk merangsang perakaran dan merangsang anakan dari tanaman padi ini. Kemudian asam amino bertujuan untuk melebatkan tanaman dan masih banyak fungsi yang lainnya dari asam amino ini. Sedangkan penyepraian yang berikutnya itu biasanya selang 7 hari atau kita lihat kondisi tanaman. Kalau kondisi tanaman itu memang membutuhkan nutrisi atau membutuhkan insektisida, fungisida, atau pestisida yang lainnya, kita juga harus menyempraikan pada saat itu juga. Yang terpenting untuk interval waktunya kita juga harus bisa mengatur. Jadi ketika hari ini kita spray untuk fungisida, besok jangan langsung dispray lagi. Kalau hari ini fungisida, mungkin besok selang 3 hari itu baru bisa kita spray untuk nutrisi tanaman padi tersebut, atau nanti di selang 7 HST kita tambahkan untuk insektisidanya supaya tanaman padi ini juga lebih kebal, imunnya lebih kuat, nutrisinya tercukupi. Untuk masa tanam di tanaman padi ini biasanya memerlukan waktu, ada yang 80 HST sudah siap dipanen, dan ada juga yang 115 HST baru siap dipanen. Itu tergantung jenis dan varietas padi yang kita gunakan. Kebetulan kalau di tempat saya sendiri, saya menggunakan jenis padi Inpari 32 yang masa tanamnya itu kurang lebih di 100 HST baru siap panen. Kurang lebih di 1 tahun itu 3 kali masa tanam kalau untuk tanaman padi. Tetapi kalau di lahan-lahan yang mungkin bukan lahan yang ada perairannya, biasanya memang cuma 2 kali. Nanti di musim tanam ketiga atau di musim kemarau itu bisa ditanami dengan tanaman jagung, kacang, ataupun tanaman yang lainnya. Untuk di musim kemarau sendiri kita hanya bisa menanam tanaman yang kuat dan tahan di musim kemarau. Kalau untuk tanaman padi kita sebenarnya bisa memaksakan, tetapi kita harus bekerja ekstra untuk memenuhi kebutuhan air dari tanaman padi tersebut. Karena tanaman padi ini adalah tanaman yang membutuhkan air yang cukup. Untuk luasan lahan di tempat saya yang saya olah di sini yaitu kurang lebih untuk luasan di 4.000 meter. Hasil yang saya dapatkan kurang lebih di 2,5, tapi untuk harapan tahun ini, masa tanam saat ini, itu bisa mencapai di 3 ton terlebih dahulu. Sebenarnya kalau kita bisa memaksimalkan untuk lahan padi per 1.000 meter itu bisa menghasilkan 1 ton atau 1.000 kilo hasil dari hasil dari padi kondisi basah.
masa panen. Ketika masa panen, untuk harga cenderung bisa diprediksi karena untuk harga padi ini cenderung lebih stabil dibandingkan dengan tanaman kayak melon, cabai, bawang merah, ataupun tanaman-tanaman yang lainnya. Biasanya kalau tanaman-tanaman sayur itu kan naik turunnya biasanya cepat dan naik drastis, turun drastis. Tetapi kalau untuk tanaman padi ini biasanya berkisar di antara harga 6.000 sampai dengan 7.200. Kalau untuk di lahan saya sendiri pernah mengalami hasil panen itu bagus tetapi harganya itu turun. Tetapi seturun-turunnya harga padi itu masih untung untuk petani itu sendiri, asal padi itu dirawat dengan maksimal bisa menghasilkan minimal per 1.000 meter itu paling minim di angka 700, saya pastikan petani itu masih akan mendapatkan untung. Untuk hasil dari tanaman padi di lahan saya, ini kalau yang di lahan sebelah sini memang hampir keseluruhan saya jual, tapi saya sisakan paling sekitar 6 sampai 10 karung untuk stok nanti di rumah. Jadi stok untuk 3 bulan ke depan atau mungkin lebih ya. Kadang kan 10 sak itu nggak habis dalam 3 bulan. Nah, itu bisa digunakan untuk stok beras di rumah. Jadi kita kalau menjadi petani itu jangan keseluruhan dijual. Nanti yang ada kita kebingungan untuk beli beras, dan harga beras itu kan kadang juga naik, kadang turun. Sebenarnya kalau untuk hasil panen ini mau digunakan untuk bibit kembali pun itu masih bisa. Tetapi hasilnya itu mungkin berbeda dengan bibit-bibit yang hibrida, karena bibit hibrida itu kan dia bibit yang katakanlah final stock untuk dijadikan bibit kembali. Nah, itu biasanya agak berbeda dan agak berkurang kalau dibandingkan dengan kita beli bibit kembali. Nah, untuk bibit padi sendiri itu untuk penanaman padi itu kan ada yang namanya hari semai HSS. Itu biasanya di penyemaian padi itu ada yang namanya penyemaian, ada yang namanya penanaman. Untuk penyemaian sendiri itu biasanya penyemaian dilakukan antara range waktu di 15 sampai dengan 20 HSS. Kemudian memasuki masa tanam. Nah, itu biasanya masa tanam itu berkisar di antara 8 HST sampai 115 HST sudah bisa dipanen, tergantung varietas dan jenis padi yang digunakan. Sebelumnya memang di awal tadi saya juga sempat bercerita bahwasanya saya itu sudah berkecimpung di dunia peternakan juga. Jadi saat ini saya walaupun sudah berpindah tempat dari peternakan ke pertanian, tetapi kebetulan saat ini itu juga masih ada sedikit ternak yang ada di rumah, termasuk dari kambing dan ada beberapa unggas. Nah, untuk kotoran dari ternak saya yang ada di rumah itu bisa saya manfaatkan untuk pemupukan di lahan padi ataupun untuk pemupukan di lahan yang lainnya. Misal saya pada saat musim kemarau tanam jagung, itu bisa dimanfaatkan untuk pemupukan di lahan jagung juga. Sebenarnya kalau kita sudah terjun di dunia pertanian, kita harusnya juga ada peternakan. Kenapa? Karena kalau kita sudah di dunia pertanian, kita punya ternak, itu akan tercipta yang namanya integrated farming system. Dari peternakan untuk pertanian, dari pertanian limbahnya bisa digunakan untuk peternakan ini. Integrated farming system itu begini ya teman-teman, ketika kita sudah punya lahan pertanian, kita juga punya ternak. Dari hasil limbah pertanian, misalkan dari padi kita ada limbah yang namanya jerami, kemudian dari jagung itu ada tebon, kacang ada rendeng, itu bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak kita di rumah. Kalau untuk jerami sendiri mungkin ini hanya bisa dimanfaatkan untuk ternak sapi, tetapi mungkin di sekitar lahan ini kan juga ada rumput, mungkin juga kita bisa tanam rumput budidaya seperti odot, pakcong, dan lain sebagainya. Itu bisa kita bawa pulang ketika kita ke sawah sambil nengok sawah, nanti pulang bawa rumput untuk pakan ternaknya. Kemudian kita sebelum berangkat beternak, kita ada kotoran hewan yang sudah kita fermentasi, itu bisa kita manfaatkan untuk dibawa ke sawah.
Kenapa kok saya tidak terfokus di bidang peternakan lagi? Karena mungkin kendala di sektor peternakan itu harganya yang terlalu fluktuatif, naiknya terlalu tinggi, kadang turunnya pun juga terlalu tinggi. Di peternakan domba sendiri saya mengalami ketika pada saat corona kemarin itu mungkin kebutuhan domba itu banyak banget, banyak pegawai ataupun karyawan yang dirumahkan, dia memilih untuk beternak, sehingga harga untuk kambing domba itu saat itu memang naik. Kemudian saat ini karena mereka banyak yang sudah punya pekerjaan dan dunia peternakannya sudah mulai ditinggalkan, akhirnya stok untuk kambing domba itu semakin banyak, sedangkan untuk tingkat konsumsinya rendah, dan itu menimbulkan harga yang cenderung menurun. Dan kita cuma bisa berharap ketika pada saat Idul Adha saja. Dan untuk sapi mungkin itu masih bisa kita harapkan di Idul Fitri, karena kebutuhan daging sapi di Idul Fitri ini juga lumayan tinggi. Jadi masih ada peluang lah buat teman-teman yang punya ternak sapi ataupun domba. Pertama yang bisa dimanfaatkan yaitu kotorannya, kemudian kita juga bisa memanfaatkan dari lahan, limbah di lahan, baik itu lahan padi, lahan jagung, ataupun lahan-lahan yang lainnya. Itu limbahnya bisa kita bawa pulang untuk pakan, jadi kita hemat kos biaya. Dan ketika kita jual pun kita tidak akan mengalami kerugian yang tinggi karena biaya operasional untuk pakan yang terlalu tinggi. Jadi tergantung pandai-pandainya seseorang itu mengatur money management untuk bidang usaha peternakan ataupun pertaniannya, supaya antara pertanian dan peternakan ini bisa berkolaborasi. Ketika pertanian dan peternakan ini sudah berkolaborasi, saya rasa kalau teman-teman sudah menerapkannya itu cenderung lebih menguntungkan, karena limbah dari peternakan bisa digunakan untuk pupuk pertanian, dan limbah dari pertanian bisa kita gunakan untuk pakan peternakan kita. Buat anak-anak muda yang saat ini belum berkecimpung di dunia pertanian, menurut saya mungkin teman-teman kalian itu berpikirnya di dunia pertanian ini kotor, atau mungkin bertani itu kita berpanas-panasan, hasilnya tidak tetap. Itu memang wajar. Tapi kalau kalian pengennya cuma pengen bekerja saja, hasil kalian tetap, ya untuk kesinambungan ke depannya saya rasa kurang. Dunia pertanian ini adalah dunia yang menurut saya menguntungkan, kita bisa berkembang, kita bisa membuat inovasi-inovasi baru. Jangan sampai anak-anak muda ke depannya itu tidak mau berkecimpung di dunia pertanian. Untuk generasi muda yang mungkin kalian belum berminat terjun di dunia pertanian, ayo kita terjun di dunia pertanian untuk mengembangkan pertanian, karena sektor pertanian ini adalah sektor yang paling penting, sektor yang paling utama, di mana sektor pertanian ini adalah sektor yang tidak bisa tergantikan oleh digitalisasi. Apakah ada ke depan itu digitalisasi nasi? Apakah ada ke depan itu digitalisasi daging? Apakah kalian akan makan dengan wifi ataupun kuota data? Itu kan nggak mungkin. Ayo buat generasi muda terjun di dunia pertanian, kita kembangkan sektor pertanian, kita buat inovasi-inovasi baru, karena pertanian ini banyak sekali yang bisa kita kreasikan, baik itu dari segi nutrisi, benih, ataupun hal lain yang ada di pertanian ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe untuk channel Agro Farmery, dan kalau kepo-kepo dengan saya bisa langsung cek di alsosmed saya, baik itu TikTok, Facebook, ataupun YouTube, Aldi Nur Prabowo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.